Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswi Universitas Negeri Padang dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi BP 2018. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Monica Putri dengan NIM 180600119 dan rekan satu tim saya yaitu Nanda Dea Islamai dengan NIM 180600125. Baiklah, sebelumnya pembuatan video ini adalah tugas untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Hasdi Aimon MSI dan Bapak Hari Setia Putra SEMSI. Nah, baiklah, langsung saja kita lihat apa saja yang akan menjadi poin pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai penggunaan satu mata uang. Yang kedua yaitu kita akan membahas terkait euro dan kebijakan pada zona euro. Dan yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai teori area mata uang optimum. Dan yang keempat atau yang terakhir kita akan melaksanakan tanya jawab terkait materi yang kita sudah bahas. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai penggunaan satu mata uang. Akan saya jelaskan. Penggunaan satu mata uang yang akan kita bahas kali ini yaitu penggunaan satu mata uang di negara Eropa. Tepatnya yaitu pada 19 tahun yang lalu, euro resmi dijadikan sebagai mata uang tunggal para anggota Uni Eropa. Nah, mungkin di sini dari beberapa kita ada yang masih belum mengetahui apa itu Uni Eropa. Uni Eropa ini merupakan suatu organisasi antar pemerintahan atau dapat juga kita sebut sebagai organisasi supranasional yang beranggotakan negara-negara di Eropa. Pada saat ini seperti yang sudah kami cari sebelumnya, anggota Uni Eropa ini terakhir update-nya yaitu pada 20 Januari pada tahun 2020. Anggotanya sudah mencapai lebih dari 20 negara di Eropa. Selanjutnya yaitu euro pertama kali beredar pada tanggal 1 Januari tahun 1999 sebagai mata uang Uni Eropa. Namun, mata uang euro saat itu masih berbentuk viral dan penggunaannya pun hanya oleh para pelaku perbankan. Nah, pada tanggal 1 Januari pada tahun 2002, euro dalam bentuk uang kartal pun dirilis dan digunakan oleh masyarakat Uni Eropa secara umum. Nah, keputusan penggunaan euro ini sebagai mata uang adalah hasil dari perjanjian Maastricht yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari tahun 1992 yang ditandatangani oleh sejumlah anggota komunitas Eropa. Perjanjian ini tidak hanya membahas mengenai peresmian penggunaan euro sebagai mata uang bersama, akan tetapi perjanjian tersebut juga membahas hal-hal lainnya mengenai penciptaan pilar Uni Eropa, kebijakan luar negeri, dan untuk keamanan bersama. Selanjutnya yaitu penerbitan mata uang euro ini memiliki tujuan untuk peningkatan pertumbuhan dan integrasi perekonomian Eropa. Selanjutnya yaitu setelah digunakannya mata uang euro ini sebagai mata uang tunggal di Eropa, tetapi masih saja beberapa dari negara Uni Eropa tersebut mengalami kekhawatiran dengan penggunaan mata uang tunggal tersebut. Kekhawatiran yang dirasakan oleh negara Uni Eropa antara lain yaitu proses transisi yang memakan biaya besar dari
penggunaan mata uang tunggal ini. Selanjutnya yaitu adanya potensi pemalsuan uang dan kenaikan inflasi yang disebabkan semenjak digunakannya mata uang tunggal tersebut. Sampai pada kehilangannya kendali atas perekonomian oleh para anggota. Akan tetapi di sisi lain, status euro adalah mata uang utama di pasar global setelah dolar Amerika. Nah, hal ini yang nantinya membuat euro menjadi mata uang yang bisa diterima semua kalangan dalam waktu singkat. Meskipun sebelumnya negara-negara dari Uni Eropa tersebut terdapat beberapa negara yang mengalami kekhawatiran, akan tetapi kekhawatiran tersebut dapat ditutupi dengan hal-hal yang menguntungkan yang diciptakan dari penggunaan mata uang tunggal tersebut. Pasalnya, pasar internasional cukup sering bertransaksi menggunakan mata uang tersebut sehingga mata uang ini dapat mudah diterima oleh semua kalangan dalam waktu singkat. Adapun Europe Central Bank atau ECB menjadi bank sentral yang mengelola mata uang euro pada saat ini. Saat ini ECB dipimpin oleh seorang presiden bernama Mario Draghi. Beberapa fakta lainnya tentang euro adalah simbol utama dari Uni Eropa yaitu terinspirasi dari huruf Yunani Epsilon yang dikombinasikan dengan dua garis horizontal yang melambangkan stabilitas euro itu sendiri. Baiklah, selanjutnya materi kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai euro dan kebijakan pada zona euro yang akan dijelaskan oleh rekan satu tim saya yaitu Nanda Dea Islamai. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, kepada Monik terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai euro dan kebijakan pada zona euro. Nah, yang pertama di sini kita dapat melihat apa itu euro dan apa itu zona euro. Jadi di sini euro adalah mata uang dominan di dunia. Seperti yang kita tahu kan mata uang tidak hanya euro saja, ada seperti rupiah, ada seperti dolar dan sebagainya. Nah, lalu di sini zona euro yaitu adalah wilayah Uni Eropa yang mengadopsi euro. Nah, jadi dari euro dan zona euro ini akan terbentuk namanya EMU. EMU ini adalah Economic and Monetary Union. Nah, ini adalah disebut dengan istilah payung untuk sekumpulan kebijakan yang bertujuan mengubah ekonomi anggota-anggota Uni Eropa dalam 3 tahap agar mereka bisa mengadopsi satu mata uang. Satu mata uang tadi inilah yang disebut dengan mata uang euro. Nah, istilahnya ini sering dianggap sebagai yang namanya zona euro. Nah, zona euro juga merujuk pada gabungan mata uang di antara negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengadopsi euro sebagai satu-satunya mata uang yang resmi. Nah, sistem euro tersebut sendiri dipimpin oleh sistem Bank Sentral Eropa yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di dalam zona euro tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Monik sebelumnya. Selanjutnya Monik. Nah, lalu di sini zona euro adalah wilayah Uni Eropa yang mengadopsi euro sebagai mata uang resmi mereka. Dari 28 negara anggota di Uni Eropa, 19 negara diantaranya mengadopsi euro sebagai mata uang mereka. Selanjutnya Monik. Nah, ini adalah sejarah bagaimana zona euro tersebut terbentuk. Nah, itu diawali upaya pertama untuk membentuk sebuah persatuan ekonomi dan moneter di antara anggota-anggota komunitas Eropa. Berawal dari sebuah inisiatif oleh Komisi Eropa pada tahun 1969 yang menyatakan bahwa Eropa butuh koordinasi kebijakan ekonomi dan kerjasama moneter yang lebih besar, yang kemudian diikuti oleh keputusan kepala negara atau pemerintahan pada pertemuan di Den Haag tahun 1969 untuk menyetujui rencana bertahap dengan tujuan membentuk persatuan ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1970-an. Nah, perdebatan mengenai EMU ini dibuka kembali dalam pertemuan Hanover pada tahun 1988
ketika komite ad hoc yang terdiri dari gubernur bank sentral 12 negara diminta untuk merancang jadwal baru dengan tahap-tahap pembentukan persatuan ekonomi dan moneter yang jelas, praktis, dan realistis. Akhirnya pada tahun 1989 berisikan rencana untuk memperkenalkan EMU dalam 3 tahap dan mencakup pembentukan institusi seperti sistem Bank Sentral Eropa yang bertugas merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter tersebut. Selanjutnya, Monik. Nah, ini adalah 3 tahapan EMU tadi ya, Economic dan Monetary Union. Nah, itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap 1 pada tahun 1990 hingga 1993. Nah, pada 3 tahapan EMU ini dia ada beberapa tahapan yang akhirnya pada penyempurnaannya pada tahap ketiga. Nah, di tahap ke-1 ini pada tanggal 1 Juli 1990 terjadi pengendalian nilai tukar dihapuskan sehingga pergerakan modal dibebaskan secara penuh di dalam komunitas ekonomi Eropa. Lalu ada perjanjian Maastricht pada tahun 1992 menetapkan penyelesaian EMU sebagai tugas formal dan merumuskan serangkaian kriteria pergeseran mengenai tingkat inflasi, keuangan publik, serta tingkat suku bunga dan stabilitas nilai tukar. Dan perjanjian ini diberlakukan pada 1 November 1993. Memasuki tahap kedua, Institut Moneter Eropa didirikan sebagai pendahulu dari Bank Sentral Eropa dengan tujuan memperkuat kerjasama moneter antar negara anggota dan bank-bank nasional mereka, serta mengawasi uang kertas ECU. Pada tanggal 16 Desember 1996, rincian seperti nama mata uang baru atau euro dan yang lama periode mengalami transisi. Nah, akhirnya pada tanggal 16 sampai 17 Juni 1997, Dewan Eropa memutuskan di Amsterdam untuk mengadopsi Fakta Stabilitas dan Pertumbuhan yang dirancang untuk menjamin disiplin anggaran setelah penciptaan euro. Dan mekanisme nilai tukar atau ERM2 ditetapkan untuk memberikan stabilitas di atas euro dan mata uang nasional negara-negara yang belum memasuki zona euro. Pada tanggal 1 Juni 1998, Bank Sentral Eropa atau ECB tadi itu dibentuk, dan pada tanggal 31 Desember 1998 nilai tukar antara 11 mata uang nasional berpartisipasi dan euro ditetapkan. Yang terakhir pada tahap ketiga, di awal tahun 1999 pada tanggal 1 Januari ini tepatnya, euro menjadi mata uang yang nyata dan kebijakan moneter tunggal diperkenalkan di bawah otoritas ECB tadi. Masa transisi 3 tahun dimulai sebelum pengenalan uang kertas dan koin euro. Namun secara hukum mata uang negara-negara anggota sudah tidak berlaku lagi. Nah, akhirnya selanjutnya sampailah pada tanggal 1 Januari 2015, dari tahun 2001 sampai 2015 negara-negara itu banyak bergabung masuk ke tahap 3 EMU tersebut. Selanjutnya, nah, zona euro ini membentuk salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia. Nah, zona euro adalah salah satu contoh dari serikat moneter atau monetary unions. Itu merupakan tahap akhir dari integrasi ekonomi setelah serikat ekonomi. Jadi di dalam integrasi ekonomi itu ada beberapa tahap, ada sekitar 6 tahap. Nah, jadi tahap terakhir itu adalah serikat moneter. Nah, sebelum serikat moneter itu adalah serikat ekonomi, di mana serikat moneter ini adalah serikat ekonomi ditambah adopsi mata uang tunggal. Nah, mata uang tunggalnya tadi itu mata uang euro. Nah, karakteristik serikat moneter ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah penggunaan mata uang tunggal sebagai mata uang resmi, seperti yang kita tahu tadi mata uangnya euro. Terus adopsi kebijakan ekonomi bersama. Jadi ditetapkan di bawah ECB tadi, Bank Sentral, kebijakan ekonomi itu yang menjadi landasan bagi negara-negara anggota. Terus ada pembentukan institusi bersama untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter dan ekonomi. Ini yang ECB tadi sebagai bank sentralnya. Lalu ada aliran bebas barang, jasa, dan faktor produksi.
karenanya ada kemudahan karena sudah adanya integrasi tadi. Selanjutnya ada kebijakan seragam untuk perdagangan dengan negara non-anggota. Oke, selanjutnya Monik. Nah, bagaimana cara kerja zona euro? Nah, cara kerja zona euro ini adalah negara anggota mengkoordinasikan kebijakan ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan lapangan kerja yang tinggi. Nah, cakupan koordinasi ekonomi termasuk dalam kebijakan fiskal, moneter, operasi pasar tunggal, dan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Nah, jadi di sini pada zona kerja euro tersebut ada namanya Eurosystem. Nah, Eurosystem itu untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter. Nah, ini ya kebijakan moneter menggunakan Eurosystem. Terdiri dari bank sentral ECB ini dan bank sentral negara anggota. Tujuan utama otoritas moneter adalah untuk memelihara stabilitas harga, stabilitas keuangan, dan mempromosikan integrasi keuangan. Tapi yang paling penting di sini yang dijaga ECB adalah menjaga inflasi, di mana inflasi yang diharapkan adalah sekitar 2% dari negara-negara di zona euro tersebut. Selanjutnya, nah selanjutnya ada keuntungan dari pembentukan zona euro. Ini ada 6 poin keuntungan dari pembentukan zona euro. Yang pertama adalah euro menjadi salah satu mata uang dominan di dunia. Karena apa? Karena penggunaannya yang lebih luas di negara-negara anggota. Jadi kredibilitas euro tersebut meningkat. Nah, euro ini juga merupakan mata uang terbesar di dunia kedua ya setelah dolar Amerika Serikat. Nah, terus selanjutnya yang kedua adalah biaya transaksi dan lindung nilai mata uang yang rendah karena lebih stabil. Nah, sebagai akibat dari penggunaan mata uang tunggal, ketidakstabilan dan ketidakpastian nilai tukar nominal jauh lebih rendah. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya transaksi, perdagangan, dan modal turun. Karena euro berfungsi sebagai mata uang dalam perdagangan internasional, biaya transaksi penduduk di kawasan euro juga menurun. Begitu juga untuk aliran investasi antar negara. Investor dapat meminjamkan uang kepada perusahaan di negara zona euro lainnya tanpa risiko mata uang. Selanjutnya poin keempat adalah alokasi sumber daya yang lebih efisien. Nah, di sini karena adanya integrasi menunjukkan antar negara anggota tuh mudah untuk melakukan transaksi, sehingga memungkinkan arus barang, jasa, dan tenaga kerja serta modal meningkat di antara negara-negara di kawasan euro. Pasar itu seakan-akan mengarahkan mereka kepada penggunaan yang paling produktif. Poin kelima adalah akses pasar lebih luas dan persaingan yang meningkat. Nah, di sini karena adanya integrasi juga menghasilkan perluasan pasar dan peningkatan yang kompetitif. Perusahaan domestik dapat menjual barang dan jasa secara bebas ke negara anggota lainnya tanpa harus menghadapi yang namanya hambatan perdagangan. Kan kita tahu biasanya ada hambatannya seperti tarif dan sebagainya. Nah, itu dengan adanya zona euro itu akan lebih mempermudah. Nah, selanjutnya poin ke-6 adalah suku bunga menurun. Nah, negara-negara yang memiliki tradisi inflasi dan utang publik yang tinggi dapat mengambil manfaat dari adanya zona euro ini. Nah, untuk apa? Untuk stabilitas mata uang agar tetap. Nah, mereka harus menerapkan disiplin juga yang tinggi dalam kebijakan, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya yaitu poin ketiga, kita akan membahas mengenai teori area mata uang optimum yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai yaitu teori area mata uang optimal atau OCA, atau kita dapat juga menyebutnya sebagai optimum currency area, menyatakan bahwa wilayah tertentu yang tidak dibatasi oleh perbatasan nasional akan mendapat manfaat dari mata uang umum ini. Teori ini menyatakan bahwa area
geografis harus mengadopsi administrasi nilai tukar tetap antara mata uang atau mata uang tunggal dalam batas-batas geografisnya. Nah, teori area mata uang ini dapat bermanfaat bagi suatu wilayah yang ingin meningkatkan perdagangannya secara signifikan. Akan tetapi hasil dari perdagangan ini harus lebih besar daripada biaya pertukaran mata uang nasional sebagai instrumen untuk menyesuaikan kebijakan moneter. Wilayah yang menggunakan teori OCA ini akan tetap mempertahankan sistem nilai tukar yang fleksibel terhadap bagian dunia lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pencetus currency optimum area ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Dea, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Monik. Selanjutnya adalah pencetus currency optimum area. Nah, pencetus pertama kalinya itu oleh Robert Mundell pada tahun 1961. Tetapi tentunya seiring perkembangannya dia mengalami penyempurnaan karena pastinya tentu ada kekurangan. Dan penyempurnaan itu dilakukan oleh McKinnon pada tahun 1963 dan akhirnya sampailah ke terakhir oleh Cannon pada tahun 1969. Nah, untuk mengetahui apa saja yang menjadi perubahannya atau penambahannya itu akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Silakan Monik. Udah deh. Tadi Robert Mundell pada tahun 1961 sebagai pencetus pertama adanya teori mata uang optimum tadi. Nah, teori ini pada dasarnya berspekulasi bahwa ada area geopolitik optimum yang harus berbagi mata uang, tetapi area geopolitik ini tidak termasuk selalu sesuai dengan perbatasan nasional. Nah, wilayah mata uang yang optimal dapat termasuk beberapa negara atau bagian dari beberapa negara atau wilayah di dalam suatu negara. Nah, oleh Robert Mundell itu teori ini menyatakan 4 kriteria untuk area mata uang optimal. Yang pertama adalah pasar tenaga kerja yang besar, tersedia dan terintegrasi yang memungkinkan pekerja untuk bergerak bebas di seluruh wilayah dan mengurangi pengangguran di suatu wilayah tertentu. Yang poin kedua adalah fleksibilitas harga dan upah bersama dengan mobilitas modal untuk menghilangkan ketidakseimbangan perdagangan regional. Yang ketiga adalah anggaran atau kendali terpusat untuk mendistribusikan kembali kekayaan ke bagian-bagian wilayah yang terkena dampak dari adanya tenaga kerja dan mobilitas modal. Yang terakhir adalah daerah yang berpartisipasi memiliki waktu dan siklus bisnis yang serupa untuk data ekonomi untuk menghindari kejutan di suatu area. Jadi ada 4 kriteria oleh Mundell, lalu ada penambahan oleh Cannon yang menyarankan penambahan poin kelima, yaitu adalah diversifikasi produksi di dalam wilayah geopolitik. Selanjutnya Baiklah, yang selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu mengenai keuntungan pembentukan dari optimum currency area ini. Baiklah, pada PowerPoint sudah dituliskan secara ringkas apa saja keuntungan dari pembentukan optimum area ini, yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu tingkat upah dan harga lebih lentur. Yang kedua yaitu adanya stabilitas ekonomi akibat inflasi. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi biaya transaksi. Selanjutnya yaitu terjadinya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu perdagangan antar negara jadi besar. Nah, berdasarkan sumber lainnya, yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Mongelli dan kawan-kawan menunjukkan bahwa keuntungan lainnya dari pembentukan currency area ini adalah terletak pada peningkatan kegunaan uang, serta hilangnya ketidakpastian mata uang intra-area yang akan mendorong perdagangan dan mempromosikan investasi asing langsung lintas wilayah, serta akses terhadap pasar uang yang lebih luas dan transparan. Di samping itu juga terdapat keuntungan lainnya, yaitu terjadinya pembentukan currency area memberikan perlindungan mata uang dari manipulasi
yang mana manipulasi uang ini, mata uang ini adalah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh negara-negara bagian Eropa pada sebelumnya, pada yang sudah dijelaskan pada poin pertama tadi. Akan tetapi hal itu tertutupi dengan terjadinya keuntungan yang ditimbulkan oleh pembentukan optimum currency area ini. Dan selanjutnya yaitu manipulasi ini tidak diminimalisir oleh secara politik dari negara-negara lain. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai keuntungan pembentukan optimum currency area secara mikro dan makro. Secara mikro dan makronya, pembentukan currency area ini memberikan keuntungan terhadap tingkat upah dan harga yang lebih lentur. Bila dibandingkan dengan waktu sebelum pembentukan currency area bagi negara anggota tersebut, serta dapat memberi manfaat sebagai stabilitas ekonomi akibat inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, perdagangan antar negara menjadi lebih besar dan mengurangi biaya transaksi seperti yang sudah dijelaskan juga pada poin-poin yang terdapat di PPT ini. Baiklah, sekian penjelasan materi yang kelompok 13 dapat jelaskan mengenai area mata uang optimum dan pengalaman negara-negara Eropa. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan tanya jawab mengenai materi terkait. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama yang akan dijelaskan oleh Dea. Pertanyaannya adalah bagaimana kriteria untuk dapat bergabung dalam zona euro atau EMU? Kepada Dea dipersilakan untuk menjelaskan jawabannya. Baik, Monik, terima kasih. Baiklah, Dea akan coba menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana kriteria untuk dapat bergabung dalam zona Euro atau EMU, Economic and Monetary Unions? Nah, jadi di sini ada namanya kriteria Copenhagen. Nah, di mana kriteria itu sebagai serangkaian persyaratan masuk bagi negara-negara yang ingin bergabung ke dalam UE. Nah, kriteria tersebut berisikan persyaratan yang perlu dipenuhi dan kerangka kerja waktu yang perlu diselesaikan agar sebuah negara tersebut bisa bergabung di dalam persatuan moneter ini. Nah, elemen terpenting dari kriteria ini adalah mengenai mekanisme nilai tukar. Mekanisme nilai tukar Eropa atau ERM2. Jadi sebenarnya itu ada beberapa tahap, kalau nggak salah ada 3 tahap. Nah, itu harus dilewati di dalam mekanisme nilai tukar ini. Setelah tahap itu terlewati, barulah negara-negara tersebut dapat bergabung ke dalam zona euro ini. Ketika mata uang kandidat mendemonstrasikan pergeseran ekonomi dengan mempertahankan deviasi terbatas dari nilai target untuk melawan euro. Selanjutnya, ya, sekian Monik jawaban nomor 1. Baiklah, terima kasih kepada Dea atas penjelasannya mengenai kriteria untuk dapat bergabung dalam zona euro atau EMU. Kita rasa cukup jelas penjelasan dan keterangan yang diberikan oleh Dea. Selanjutnya kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, yaitu pada slide PowerPoint yang sudah dijelaskan ada tertera bahwa zona euro adalah salah satu contoh dari serikat moneter atau monetary unions. Itu merupakan tahap akhir dari integrasi ekonomi setelah serikat ekonomi atau economic union. Coba tolong jelaskan mengenai integrasi ekonomi itu apa saja. Baiklah, pertanyaan kedua juga akan dijelaskan oleh Dea, kepada Dea dipersilakan. Oke, baiklah, untuk pertanyaan nomor 2 ini mengenai integrasi ekonomi. Nah, di integrasi ekonomi ini ada 6 tahap
tahap pertamanya diawali dari area perdagangan preferensial, lalu dilanjutkan area perdagangan bebas, lalu ada serikat pabean, ada pasar bersama, baru ada serikat ekonomi, dan terakhir serikat moneter. Di mana di area perdagangan preferensial itu dia berupa pengurangan ya, bukan menghilangkan. Pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif, nah itu dikurangin di area perdagangan preferensial. Lalu masuk ke area perdagangan bebas. Nah, area perdagangan bebas ini aliran bebas untuk barang dan jasa antar anggota melalui eliminasi hambatan perdagangan. Tetapi anggota ini masih bisa fleksibel untuk menetapkan kebijakan berbeda untuk perdagangan dengan negara anggota. Selanjutnya adalah serikat pabean. Nah, di sini adalah area perdagangan bebas ditambah dengan kebijakan seragam untuk perdagangan dengan non-anggota. Lalu selanjutnya ada pasar bersama. Itu terdiri dari serikat pabean ditambah aliran bebas faktor produksi. Aliran bebas faktor produksinya ini berupa modal dan tenaga kerja antar negara anggota. Selanjutnya ada serikat ekonomi. Sebelum memasuki serikat moneter nih. Nah, serikat ekonomi terdiri dari serikat pabean ditambah aliran bebas serikat ekonomi terdiri dari pasar bersama tadi ditambah kebijakan ekonomi bersama, lalu pembentukan institusinya bersama. Terakhirlah masuk ke serikat moneter yang terdiri dari serikat ekonomi ditambah adopsi mata uang tunggal. Nah, mata uang yang diadopsi tadi itulah euro, sehingga nantinya menjadi zona euro sesuai dengan karakteristik yang telah dia sampaikan di materi sebelumnya. Sekian jawaban dari Dea. Monik. Baiklah, terima kasih kepada Dea yang sudah menjelaskan mengenai integrasi ekonomi apa-apa saja. Selanjutnya yaitu baiklah, saya ambil alih. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Di pertanyaan nomor 3 ini ada jelaskan bagaimana cara kerja zona euro dan contohnya terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Seperti yang kita ketahui, cara kerja zona euro ini kan tadi bisa melalui euro system namanya. Nah, terus ada kebijakannya moneter, fiskal, operasi pasar dan sebagainya. Nah, di sini pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Monik. Kepada Monik, tolong jelaskan apa contoh kebijakan fiskal dan moneternya dan bagaimana cara kerjanya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerja zona euro dan contohnya terhadap kebijakan fiskal dan moneternya. Nah, negara anggota mengkoordinasikan kebijakan ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan lapangan kerja yang tinggi. Cakupan koordinasi ekonomi termasuk dalam kebijakan fiskal, moneter, operasi pasar tunggal, dan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Nah, sementara itu, pemerintah nasional dari negara anggota masih memiliki kontrol terhadap elemen-elemen seperti diantaranya itu anggaran pemerintah, pajak, sistem pensiun, peraturan ketenagakerjaan, peraturan pasar modal. Nah, dari hal-hal ini, dalam pengelolaan fiskal, Fakta Stabilitas Pertumbuhan atau Stability and Growth Pact atau SGP mengharuskan disiplin fiskal di antara anggotanya. Itu mensyaratkan bahwa defisit fiskal kurang dari 3% dari PDB dan utang fiskal kurang dari 60% dari PDB. Untuk mengkoordinasikan, selanjutnya itu untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter, zona euro membentuk euro system, yaitu terdiri dari Bank Sentral Eropa atau ECB yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, dan Bank Sentral negara anggota. Tujuan utama dari otoritas moneter adalah untuk memelihara stabilitas harga, menjaga stabilitas keuangan, dan mempromosikan integrasi keuangan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai bagaimana cara kerja zona euro dan contohnya terhadap kebijakan fiskal dan moneternya. Saya kembalikan kepada Dea. Dea, suaranya ke-mute deh. Oke, maaf ya. Baiklah Monik, terima kasih karena cukup jelas ya perbedaan antara fiskal dan moneternya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4.
juga akan dijawab Monik mengenai dari penjelasan materi tertera dampak positif dari zona euro atau disebut keuntungan dari adanya zona euro. Nah, adakah kelemahan dari zona euro? Jika ada, jelaskan. Nah, seperti yang kita ketahui, di setiap kebijakan itu pasti ada yang namanya trade-off. Nah, di sini tidak hanya keuntungan pastinya, memungkinkan juga adanya kekurangan atau kelemahan dari zona euro tersebut. Kepada Monik, coba tolong jelaskan apa saja kekurangan yang timbul dari adanya zona euro tersebut. Kepada Monik dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Dea, karena pasti setiap kebijakan tersebut memiliki trade-off. Nah, pada kebijakan ini juga memiliki trade-off, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, sudah dijelaskan, yaitu mengenai keuntungannya. Nah, di sini juga saya juga akan mencoba menjelaskan mengenai adakah kelemahan dari zona euro ini. Nah, kelemahan pada zona euro ini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama saya akan menjelaskannya, yaitu integrasi tidak menghasilkan efek yang signifikan untuk memacu pertumbuhan. Sebagai contohnya yaitu terjadi pada Jerman, ekonomi Jerman melambat cukup serius dan bahkan terkontraksi selama kuartal 2 pada tahun 2019. Dan semenjak terjadinya krisis pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi di kawasan euro kurang dari 3%. Nah, kelemahannya yang kedua yaitu negara-negara anggota kehilangan kebijakan moneter independen mereka. Kebijakan ekonomi adalah untuk tujuan bersama, tapi itu bukan resep manjur untuk perekonomian masing-masing anggota. Misalnya, mereka tidak dapat membuat penyesuaian tingkat bunga untuk mempengaruhi ekonomi masing-masing. Nah, kelemahan yang ketiga yaitu terjadinya guncangan ekonomi di suatu negara dapat menyebar dengan cepat ke anggota lainnya. Itu tidak hanya membahayakan kawasan euro, tetapi juga dunia mempertimbangkan signifikansi partisipasinya dalam perekonomian global. Nah, untuk mengatasinya itu membutuhkan biaya ekonomi yang sangat substansial, sebagaimana terjadi selama krisis utang di kawasan ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kelemahan zona euro. Saya kembalikan kepada Dea. Oke, terima kasih Monik, cukup jelas banget ya. Berarti setiap kebijakan memang benar adanya trade-off. Tetapi bagaimana cara kita mengimbanginya supaya kebijakan ini bisa berjalan menguntungkan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nomor 5, masih juga akan dijawab oleh Monik. Yaitu mengenai di dalam teori mata uang optimal tentu memiliki kekurangan karena di dalam teori ini seiring perjalanannya mengalami penyempurnaan. Coba tolong jelaskan kekurangan teori mata uang optimal. Seperti yang kita tahu kan di teori mata uang optimal ini dia pertama telah mengalami penyempurnaan oleh 3 orang, diawali dari Robert Mundell, lalu McKinnon hingga ke Cannon. Dari 4 kriteria menjadi 5 kriteria seperti yang kita ketahui kan Monik. Coba kekurangan apa sih kekurangan dari teori mata uang optimal ini sehingga harus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Kepada Monik dipersilakan untuk menjawab. Baiklah, terima kasih kepada Dea atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab yaitu kekurangan dari teori mata uang optimal. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan yaitu mengenai keuntungan dari penggunaan teori mata uang optimal ini. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahan atau kekurangan dari teori tersebut. Nah, melalui penelitian Mongali, sebelumnya Mongali juga sudah menjelaskan yaitu mengenai keuntungan mikro dan makro. Nah, di sini Mongali ternyata juga dapat menemukan kekurangan atau kelemahan dari teori tersebut, yaitu adanya kerugian atau biaya kos yang harus ditanggung oleh negara kawasan akibat pembentukan currency area ini.
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya biaya administrasi atas perpindahan dari mata uang lama ke currency area dan mengurangi intervensi pemerintah serta bank sentral dalam mengatur tingkat nilai tukar. Seperti yang kita ketahui, dengan tidak adanya intervensi pemerintah atau bank sentral di dalam mengatur tingkat nilai tukar, hal ini tentunya dapat mengalami guncangan atau dapat mengalami masalah. Seperti yang kita ketahui, intervensi pemerintah dan bank sentral itu sangat penting. Nah, selanjutnya yaitu dalam bukunya Krugman juga menjelaskan kerugian dari adanya currency area ini, yaitu akibat adanya fixed exchange rate terhadap hilangnya stabilitas ekonomi dan derajat integrasi ekonomi. Ialah hilangnya kemampuan suatu negara menggunakan nilai tukar dan kebijakan moneter untuk mempengaruhi stabilitas output dan tenaga kerja. Ketidakstabilan ini ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang berbeda. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kekurangan dari teori mata uang optimal ini. Saya kembali, baiklah, akan saya lanjutkan. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai area mata uang optimum dan pengalaman negara-negara Eropa, serta tanya jawab mengenai materi-materi tersebut yang dapat kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Dea, apa ada tambahan deh? Baik, tidak ada Monik, dia rasa itu cukup. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di like, klik tombol comment, subscribe, and share. Ya, terima kasih banyak. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi semuanya. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Kami mohon maaf. Kita tutup aja lagi deh. Ya, dan especially big thanks to Bapak Haris Putra. Baiklah, Silakan. kami langsung saja kami tutup dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.